Berdiri pada tahun 1970, kini UIN Walisongo Semarang telah memasuki usia emas. Pada perjalanan 50 tahun ini, UIN Walisongo semakin berkomitmen untuk konsisten dalam kesatuan ilmu untuk Indonesia maju. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kampus yang mengusung tema Smart and Green Campus. Dengan visi, misi, serta arah tujuan yang dimiliki, UIN Walisongo terus berusaha mewarisi nilai-nilai luhur para Walisongo untuk membangun peradaban yang lebih maju. Pembangunan berkesinambungan yang dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang menunjukkan bahwa kampus ini siap menjadi kampus berkelas dunia. Dimulai dari transformasi IAIN ke UIN pada tahun 2015, UIN Walisongo Semarang memiliki capaian dalam 5 fase yang pada akhirnya menjadikan UIN Walisongo Semarang masuk dalam jajaran 10 besar Universitas Islam Riset di Asia pada tahun 2038. Dengan slogan Smart and Green Campus, UIN Walisongo Semarang memiliki komitmen tinggi dalam membangun budaya peningkatan efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan peningkatan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan hidup sehat dan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan. Semangat Green Campus tercermin melalui program penghijauan kampus yang tetap dipertahankan hingga kini. Untuk mewujudkan kampus berkelas dunia, UIN Walisongo membangun sejumlah gedung dan fasilitas yang berstandar internasional. Kemegahan UIN Walisongo semakin tampak dengan adanya planetarium dan observatorium
sebagai pusat studi ilmu falak terbesar di Indonesia. Planetarium UIN Wali Songo bukan hanya kebanggaan kampus semata, tetapi kebanggaan Indonesia sebagai planetarium terbesar di Asia Tenggara. UIN Wali Songo bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat mendirikan American Corner di perpustakaan UIN Wali Songo. Perpustakaan dan American Corner menjadi salah satu pusat studi dengan berbagai referensi. Berbagai jurnal yang dihasilkan UIN Wali Songo diharapkan bisa membantu berbagai pihak dalam melakukan penelitian. UIN Wali Songo telah bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri guna mendukung perjalanan dan pencapaian hasil terbaik. Dalam hal tenaga kependidikan dan dosen, UIN Wali Songo memiliki dosen serta tenaga pendidik yang sangat berkompeten demi menghasilkan mutu alumni yang terbaik. Dengan jumlah mahasiswa lebih dari 15.000 membuktikan bahwa nama besar UIN Wali Songo menjadi daya tarik bagi mahasiswa tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Asna, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya senang menjadi bagian dari UIN Wali Songo Semarang karena di UIN itu menurut saya menjadi universitas yang mengikuti arus, tapi dia nggak hanyut. Jadi dia tuh tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi nggak tergerus. Identitasnya masih ada, gitu. Masih mempertahankan identitasnya. Misalnya, kita bisa lihat nih eksistensi UIN di sosial media, dari Instagram atau YouTube-nya. Terus juga dari fasilitas kampusnya, kita bisa lihat ada planetarium terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, bukan se-Indonesia lagi, se-Asia Tenggara. Di mana? Cuma di UIN Wali Songo Semarang. Saya punya teman dari Somalia, saya belajar bahasa Somalia, bahasa asing. Yang mereka juga belajar budaya Indonesia seperti itu. Buat teman-teman yang masih bingung, nggak usah bingung. Ayo kita belajar sama-sama di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekian dari saya, Latifatul Asna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, alumni UIN Wali Songo, Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, angkatan 2001. Alhamdulillah, saya telah menjadi bagian dari UIN Wali Songo yang telah menghantarkan saya pada fase hidup saat ini. Sebagaimana saya saat ini yang telah bekerja di bidang audiovisual di PT Demi Gisela Citra Cinema yang alhamdulillah sudah berlangsung selama 14 tahun berperan sebagai head kreatif yang telah menelurkan berbagai macam program, diantaranya serial Ramadan Para Pencari Tuhan yang telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dari
berbagai macam lembaga, kemudian juga mengetuk pintu hati, kemudian juga film televisi Sinema Wajah Indonesia, ada juga film animasi Lorong Waktu, kemudian yang terakhir film layar lebar yang baru saja dirilis dengan judul Sejuta Sayang Untukmu. Maka dari itu, saran saya untuk para mahasiswa yang saat ini sedang belajar di UIN Wali Songo, tekuni apa yang menjadi bidang Anda saat ini untuk menghantarkan Anda terjun ke masyarakat agar menjadi manusia yang bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada UIN Wali Songo terus berkiprah seperti selama ini dan lebih meningkatkan kiprahnya dalam rangka mencetak kader-kader bangsa yang sangat diharapkan. Karena memang negara membutuhkan kader-kader yang militan, yang cerdas, yang berakhlakul karimah. Dan UIN Wali Songo mudah-mudahan menjadi Candra Timuka menggodok para calon pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri pada tahun 1970, kini UIN Wali Songo Semarang telah memasuki usia emas. Pada perjalanan 50 tahun ini, UIN Wali Songo semakin berkomitmen untuk konsisten dalam kesatuan ilmu untuk Indonesia maju. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, kampus yang mengusung tema Smart and Green Campus. Cek. Bisa didengar suara saya, teman-teman? Ya, bisa. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'illahu lilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rikza Hamami, MSI selaku Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Walisongo Semarang, yang kami hormati Bapak Syariful Anam, Magister Studi Islam selaku narasumber acara webinar moderasi beragama pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Lutfi Rahman, STHI MSI MA selaku perwakilan dari Rumah Moderasi Beragama UIN Walisongo Semarang, yang juga selaku keynote speaker pada acara webinar pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin, Magister Agama selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 29 kuliah kerja nyata MIT dari rumah ke-13 2022 UIN Walisongo Semarang. Dan juga teman-teman peserta moderasi beragama serta anggota kelompok 29 KKN MIT dari rumah ke-13 2022 yang bersedia hadir pada pagi hari ini, yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di room Zoom kali ini dalam rangka melaksanakan acara webinar moderasi beragama kelompok 29 KKN MIT dari rumah ke-13 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Syafiq sebagai MC atau Master of Ceremony pada acara pagi hari ini mengucapkan selamat datang di acara webinar moderasi kelompok 29 KKN MIT dari rumah ke-13 tahun 2022 membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini yang akan kita laksanakan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penyampaian pengantar materi oleh keynote speaker oleh Bapak Lutfi Rahman, acara yang kelima acara inti yaitu penyampaian materi webinar oleh Bapak Syariful Anam, acara yang ke-6 doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat memberikan manfaat serta keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. Masuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
Baiklah, padanya kami sampaikan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator kelompok 29 KKN MIT DR ke-13 yaitu Saudara Muhammad Nala Syarofa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Riza Hamami MSI selaku Kepala PPM UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat narasumber webinar kita pagi ini Bapak Syariful Anam MSI. Yang kami hormati Bapak Lutfi Rahman STHI MSI MA sebagai perwakilan dari Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo yang sekaligus juga sebagai keynote speaker acara ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nur Samsudin MAG selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 29 KKN MIDR 13 yang senantiasa membimbing kita. Dan juga kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Nala Syarofa selaku koordinator mewakili kelompok 29 mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga Bapak narasumber yang sudah meluangkan waktu dan berkenan mengikuti webinar moderasi beragama kali ini. Harapan saya, semoga acara webinar pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat berjalan lancar hingga akhir acara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Saudara Muhammad Nala Syarofa kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok 29 kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Syamsuddin Magister Agama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Riza selaku Pus KM UIN Wali Songo. Kemudian ini para narasumber yang sungguh sangat hebat. Ada Mas Anam, ini saya biasa panggilnya Mas Anam karena akrabnya Mas Anam. Kali Mas Lutfi Rahman ini dari Rumah Moderasi Beragama ya. Beliau kedua juga aktif di sana gitu ya. Mas Nala, Mas Syafiq dan teman-teman sekalian, Mbak Ines, Wah ini kalau disebut satu-satu nanti habis menyebut nama ya. Teman-teman KKN yang sungguh luar biasa di tengah pandemi, kegiatannya sedemikian rupa, tetap semangat ya, karena memang inilah nyata dari apa yang perlu Anda lakukan kepada masyarakat setelah mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak di kampus. Kemudian para peserta yang cukup lumayan banyak ini yang tertarik dan concern dengan soal moderasi beragama. Saya tidak banyak karena ini sudah ada narasumber yang hebat-hebat yang tentunya lewat webinar ini menurut saya masih sangat kurang, tetapi sebagai bagian daripada ikhtiar upaya kita untuk mendesiminasikan moderasi beragama di Indonesia, terutama untuk kalangan milenial, ini sungguh sangat penting sekali.
acara yang semacam ini seharusnya dilakukan secara terus-menerus, intens, dan kemudian ditujukan kepada segmen-segmen yang memang sangat perlu, terutama bagi kalangan milenial. Dan setelah itu mohon teman-teman KKN tidak hanya sekedar melaksanakan webinar, tetapi juga nanti ada karya nyata di lapangan, dan terutama adalah mengevaluasi ya sejauh mana moderasi beragama ini bisa dipahami secara benar, kemudian bisa dilaksanakan, dijalankan, bahkan kalau perlu menjadi sebuah gerakan bagi milenial. Mungkin lewat medsos kita harus penuhi seluruh medsos ini dengan konten-konten moderasi beragama. Jadi semakin banyak multi player efeknya di dalam medsos yang dibikin oleh teman-teman milenial ini sungguh sangat berarti gitu. Dan itu merupakan salah satu keberhasilan dari bagaimana moderasi beragama ini bisa kita diseminasi. Memberikan perspektif dari aspek ilmu politik, karena saya ini di ilmu politik, jadi moderasi beragama ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan politik. Karena moderasi agama atau yang menjadi tujuan daripada ini, ingat bahwa di dalam politik, apalagi politik Indonesia akhir-akhir ini, itu ada yang kemudian dengan wacana dan konter wacana tentang apa nih? Saya kok lupa ini, identitas ya. Jadi politik identitas. Nah, politik identitas itu rasanya yang sangat kuat, dan itu bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin itu ada yang namanya wacana dan konter wacana politik identitas berdasarkan agama dalam kehidupan sosial politik. Nah, jadi sesungguhnya bicara soal moderasi beragama, baik dalam konteks sosial budaya, apalagi dalam konteks sosial politik, ini sungguh sebenarnya sudah sangat lama sekali. Di mana agama itu digunakan sebagai kerangka melakukan kegiatan sosial politik. Nah, oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya kita sebagai intelektual dan cendekiawan Muslim memberikan perspektif dalam moderasi beragama untuk kemaslahatan umat dan untuk kedamaian di dalam kehidupan dunia. Karena segala hal yang berkenaan dengan kehidupan kita ini, terutama di Indonesia ini, banyak ditentukan oleh proses-proses politik. Nah, dalam proses-proses politik itulah kemudian terjadi wacana dan konter wacana penggunaan agama di dalam kehidupan sosial politik. Nah, itu jadi konteksnya di situ ya. Nanti kalau toh kemudian menyebar sampai kepada konteks sosial budaya, sosial ekonomi, dan yang lain-lain, itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Tetapi bermulanya adalah dari konteks sosial politik. Atau lebih sesungguhnya, lebih sempit lagi sosial politik itu ke perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan ini kemudian banyak kelompok yang menggunakan agama sebagai isu sentralnya, atau bahasa saya tadi adalah wacana dan konter wacana dalam perebutan kekuasaan. Dan setelah merebut kekuasaan ini, bagaimana menjadikan ideologi agama di dalam kehidupan seluruh masyarakat yang dikuasai dalam kekuasaan itu. Nah, ini sangat
penting sekali ya membaca moderasi beragama dalam perspektif sosial politik atau sosial politik yang kemudian di dalamnya perlu perspektif moderasi beragama. Nah ini memang sedikit saja saya sampaikan, karena kalau berkaitan dengan soal sosial budaya, sosial ekonomi, dan yang lain-lain, itu moderasi beragama ya juga sangat penting sekali. Tetapi yang lebih penting adalah kita dudukkan dalam perspektif sosial politik, terutama dalam perebutan kekuasaan itu. Nah, mungkin saya nggak bisa memberikan banyak hal dalam pengantar ini. Nanti kita diskusikan saja bersama dengan para narasumber yang sungguh sangat mumpuni, sangat hebat, terutama Rumah Moderasi Beragama UIN. Ini merupakan satu keunggulan UIN Wali Songo. Jadi kampus-kampus yang lain itu pada merujuk ya Mas Lutfi ya, merujuk dari apa yang sudah dikerjakan dan dihasilkan, diwujudkan. Meskipun ini UIN Wali Songo juga terus bekerja untuk lebih keras lagi, karena wis kadung jadi rujukan dari kampus-kampus yang lain gitu. Nah, kita juga harus tidak hanya sekedar bangga ya, tapi bagaimana kita mendiseminasikan apapun lah profesi kita, kegiatan kita dan sebagainya, sebaiknya selalu konten yang kita sampaikan itu ada kaitannya dengan moderasi beragama. Dan UIN Wali Songo ini menjadi rujukan bagi kampus-kampus yang lain. Nah, ini upaya teman-teman Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo ini perlu kita dukung dan perlu kita appreciate, sehingga kita menjadi kampus yang memang menjadi pusat dari kajian dan gerakan moderasi beragama di Indonesia tadi itu ya, apalagi dalam konteks sosial politik itu. Itu saja yang bisa saya hantarkan dalam webinar ini. Sesungguhnya kalau mau bicara soal moderasi beragama ini nggak ada selesainya ini. Diskusi sama Mas Rahman sama Mas Lutfi, Mas Imam Yahya itu wah sangat panjang sekali. Bahkan saya mengusulkan itu ya ada satu segmen tersendiri, mereka yang pernah terpapar kayak ex HTI, ex FPI atau ex ISIS atau ex JI dan sebagainya di Indonesia kan banyak sekali. Nah, itu bagaimana Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo itu bisa berdialog, merangkul dengan mereka, sehingga bagaimana semangat beragama itu tidak kemudian merusak, tetapi justru membangun sebuah kemaslahatan, membangun sebuah kedamaian, dan membangun sebuah kesejahteraan. Misi dari agama konstitusi syariahnya kan di situ. Nah, teman-teman, segmen-segmen itulah sesungguhnya yang sekarang ini sedang saya rasa itu saja. Terima kasih para narasumber, Mas Ana, Mas Lutfi. Ini mohon jangan lelah untuk mendampingi mahasiswa. Semangat ini. Tidak hanya sekedar kakek, tapi adalah cendekiawan Muslim, cendekiawan Islam yang memang berkewajiban untuk mendiseminasikan dan membuat gerakan moderasi beragama ini kepada setiap orang ya. Istilahnya kita mengajak lah ya, tidak memaksakan itu. Demikian, terima kasih Mas para Mas dan Mbak KKN dan terutama para peserta ini yang sungguh luar biasa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Dr. Haji Samsudin, kami sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kami mohon kepada peserta untuk bisa on cam terlebih dahulu. Kami akan melakukan sesi dokumentasi. Yang pertama, untuk operator bisa memimpin jalannya dokumentasi. Mungkin bisa dihitung. Saya persilakan.
Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Kepada para peserta webinar moderasi beragama, dimohon on kamera. Di sini ada 2 slide. Yang pertama, oke, baik. Selanjutnya slide yang kedua. Terima kasih kepada para peserta. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih dari operator yang sudah melakukan dokumentasi. Langsung saja kita masuk ke acara. Untuk yang pertama, ada penyampaian pengantar materi tentang moderasi beragama. Di sini akan disampaikan dari Rumah Moderasi Beragama UIN Walisongo Semarang. Beliau selaku sekretaris Rumah Moderasi Beragama, yaitu Bapak Lutfi Rahman. Ini yang sangat luar biasa sekali. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu biar teman-teman lebih bisa mengenal dengan baik dari keynote speaker kita pada pagi hari ini. Nah, bisa dilihat. Nama beliau yaitu Lutfi Rahman, tempat tanggal lahir Kudus 25 September 1987, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal sekarang di Bukit Beringin Timur 6E nomor 239 Gondorio Ngalian Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kontak person mungkin bisa dicatat teman-teman yang ingin menghubungi ataupun nantinya mau meminta beliau untuk mengisi acara gitu. Ada nomornya yaitu 087 749 169212. Saya ulangi sekali lagi, 087 749 169212. Nah, selanjutnya ke bawah, Mas. Nah, untuk jenjang pendidikan beliau, nah ini ada yang pada tahun 2013 sampai 2015 S2, yang kedua ini berarti nggih, Ustaz? Iya, leres Mas. Nggih. Oke. Nah, ini S2-nya 2 kali teman-teman, sangat luar biasa. Ada di Harvard Seminary di Amerika Serikat. Nah, ini mengambil spesialisasi Islamic Studies dan Christian Muslim Relationship. Nah, untuk memperoleh gelar MA-nya pada tahun 2015 dan memperoleh beasiswa unggulan dikti kerjasama PBNU dan Harvard Seminary USA. Dan pada tahun 2010 sampai 2012 di IAIN Walisongo mengambil fokus di etika Islam dan tasawuf, memperoleh beasiswa Dipat IAIN Walisongo pada tahun 2005 dan sampai 2010. S1-nya juga di IAIN Walisongo, mengambil jurusan prodi tafsir hadis dan memperoleh beasiswa Kemenak RI program khusus keilmuan. Untuk jenjang SMA sederajatnya di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama TPS Kudus, dan juga di jenjang MTS-nya juga sama di TPS Kudus. Ada pendidikan non formal di pondok pesantren, yang pertama di Ma'had Mambaul Ulum Pakis Pati, yang kedua di Ma'had Ihyaus Sunnah Kudus, dan yang ketiga Ma'had Mambaul Ulum Mayong Jepara. Nah, dan ini ada training dan juga kuliah singkat. Ini bawah banyak sekali nih ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat saja. Nah, ini sangat luar biasa sekali pengalaman dan juga ilmu beliau. Nah, ini ada riwayat organisasinya juga, jawabannya, dan juga profesinya sekarang dosen di UIN Walisongo Semarang. Sudah mengajar di beberapa pondok pesantren juga. Nah, dan untuk artikel dan book chapternya ini juga banyak sekali teman-teman. Ada berapa ini? Bisa dilihat sampai bawah. Oke, dan ini tesis. Baik, bisa dilihat. Ini kalau saya baca semua, nanti nggak selesai-selesai ya. Nanti langsung skip-skip saja. Intinya banyak karya-karya beliau yang sudah publish di berbagai platform pendidikan yang ada. Langsung saja tanpa menunggu lama,
penyampaian pengantar materi tentang moderasi beragama oleh beliau Bapak Lutfi Rahman selaku Sekretaris Rumah Moderasi Beragama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes 1, 2. Suara saya bisa didengar? Jelas nggak ini? Iya, jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Nur Syamsuddin ya, selaku senior kami ya, dan juga beliau pernah jadi satu tim APT dulu ya, di tim akreditasi UIN Wali Songo ya. Semoga sehat selalu Pak dosen pembimbing Pak Nur Syamsuddin. Yang kami hormati rekan sejawat saya, rekan satu angkatan ya, di perkuliahan S1 dulu ya. Pak Anam ya, Pak Syariful Anam ini dulu teman satu asrama ya, ketika sama-sama di Usuluddin Tafsir Hadis ya. Kemudian beliau di Madrasah TBS juga satu alma mater di madrasah ya, meskipun beliau dulu asalnya senior saya. Semoga sehat selalu juga untuk Mas Anam atau Pak Anam ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur sekali teman-teman mahasiswa KKN Mandiri ini bisa mengadakan acara virtual semacam ini. Ini untuk bulan Januari atau tahun 2022 ini baru pertama ini saya mengisi. Di tahun kemarin banyak sekali ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi karena melalui program-program semacam inilah ide-ide mengenai atau gagasan ya, atau wacana moderasi beragama di kampus UIN Wali Songo bisa kami sampaikan ya. Kami sekali lagi mewakili dari Rumah Moderasi ya, ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa KKN ya, khususnya di kelompok berapa Mas Syafrik ini? Kelompok commute ini ya. Kelompok 29. Kelompok 29. Oke, kelompok 29 nggih. Kelompok 29 ini bisa terlaksana dan melalui program semacam ini pula teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih seharusnya orang itu berlaku moderat, atau paling tidak teman-teman mengetahui indikasi ciri-ciri orang yang moderat itu apa aja untuk nantinya bisa dipraktekkan. Saya mengapresiasi tema webinar moderasi beragama ini dengan fenomena Islamofobia di Indonesia yang nantinya akan sedikit saya bahas ya dalam konteks yang lain ya, khususnya Islamofobia di konteks dunia barat ya. Baik para peserta webinar moderasi beragama, teman-teman KKN ya. Moderasi beragama ini seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Nur Syamsuddin ya. Beliau sudah menyampaikan konteks ya yang melatar belakangi ya, munculnya moderasi beragama ya. Ada perebutan kontestasi di belakangnya. Kenapa muncul wacana moderasi beragama? Jadi kalau dalam ilmu hermeneutika itu ya, beliau tadi menjelaskan mawaro'an nas ya. Apa yang ada di belakang teks moderasi beragama ya, khususnya dalam konteks politik itu tadi sudah dipaparkan beliau. Dan memang benar adanya. Jadi bagaimanapun kita melihat bahwa fenomena yang terjadi belakangan adalah cenderung ada gerakan-gerakan transnasional yang merangkak naik ke permukaan ya, yang cukup mengganggu ya, ya, gerakan-gerakan radikal ya kan, gerakan-gerakan ekstremis yang juga turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruh gerakan transnasional tadi. Nah, oleh karena itu ya, menjadi concern dari Kementerian Agama yang kemudian direspon oleh pemerintah
menjadi bagian dari program RPJMN, ya, program strategis RPJMN, ya, rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya Pak Jokowi tahun 2020-2024, ya, untuk menjadi program strategis pemerintahan periode sekarang. Yang perlu teman-teman ketahui bersama bahwa orang dikatakan moderat itu bagaimana sih? Ya, makanya akhirnya Kementerian Agama membuat rumusan paling tidak orang bisa dikatakan moderat itu apabila memiliki 4 standar. Standar yang pertama itu adalah orang itu harus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Dia harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Ya. Dia harus memiliki jiwa hubbul waton minal iman yang kuat dalam dirinya. Apabila dia kok masih mempertanyakan Pancasila, Pancasila buat apa sih? Itu buatan orang kafir. Itu adalah jejak. Maka itu perlu dipertanyakan bahwa orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang menjadi cerminan belum moderat dalam beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan atau jiwa nasionalisme yang kuat. Yang kedua, orang itu memiliki Halo, cek. Ya Pak, sudah ada Pak. Oke, mohon maaf, saya tadi sampai mana ya? Komitmen kebangsaan ya. Teman-teman mendengar tadi. Halo? Iya Pak, dengar Pak. Ya, tadi saya sampai yang teman-teman dengar sampai komitmen kebangsaan betul ya? Sampai poin kedua, Pak, standar orang moderat. Oke, standar orang moderat kedua yakni apabila dia memiliki jiwa atau semangat untuk toleran terhadap ragam perbedaan. Ya, toleran terhadap ragam perbedaan ini misalnya kita mengetahui ada orang yang berkeyakinan bahwa sesajen bisa membawa keberkahan bagi dia. Ya, respon kita tidak lantas membuang sesajen itu kemudian di video dan diviralkan. Loh, ini orang-orang semacam ini malah akan menimbulkan kebencian nantinya. Ya kan? Ayat lakum dinukum waliyadin itu kalau teman-teman coba lihat asbabun nuzulnya itu ceritanya Nabi itu diajak bargaining akidah. Ya. Nabi diajak bargaining akidah oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, dan Nabi pada waktu itu menyatakan tidak. Ya, kemudian turunlah ayat itu. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bargaining akidahnya gimana, Pak? Kafir Quraisy itu menawari Nabi, "Hei Muhammad, gimana misalnya kalau kamu menyembah Tuhanku selama 1 tahun, ya, kemudian di tahun berikut, ya, aku akan menyembah Tuhanmu dalam waktu 1 tahun." Nah ini. Kita mengetahui bahwa toleransi itu sudah tidak dalam koridor akidah, ya. Tapi kalau dalam koridor kita bermasyarakat, ya kan, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majmuk, ya, itu diperbolehkan, ya kan. Kalian bekerja sama dengan orang Kristen, orang yang bukan hanya Kristen saja ya, agama-agama yang lain, ya, penghayat kepercayaan untuk membangun jalan, misalnya, ya kan. Kemudian membangun sarpras yang ada di lingkungan kalian. Nah, itu silahkan saja. Itu untuk kebaikan kolektif bersama. Tidak ada hubungannya dengan akidah. Ya. Nah, makanya ketika kemarin kalian dengar isu viral ada ini ya, konon itu dari mahasiswa salah satu UIN, ya kan? Nah, itu membuang sesajen kemudian diviralkan lagi. Nah, inilah lebih parahnya lagi apabila teman-teman tidak paham mengenai literasi media. Ya. Asal ngambil video, kemudian diviralkan, tidak tahu bahwa konten video itu meresahkan. Nah, makanya ini nanti juga ada hubungannya. Kenapa moderasi beragama itu juga penting ya di dalamnya untuk membahas mengenai literasi media.
Nah, yang kedua adalah mengenai toleransi tadi. Oke. Yang ketiga sekarang adalah mengenai kita harus anti kekerasan. Ya. Orang yang memiliki karakter moderat itu adalah orang yang anti kekerasan. Tidak suka sedikit-sedikit jotos, ya kan? Tidak suka sedikit-sedikit anarkis. Ya, tidak suka sedikit-sedikit tawuran. Nah, anti kekerasan menjadi bagian penting dari moderasi beragama supaya apa? Kalian coba saja lihat nih. Kalau misalnya kalian pernah mungkin beberapa bulan atau minggu yang lalu ya, atau mungkin beberapa tahun yang lalu yang mungkin kalian pernah dengar ada orang-orang Islam misalnya berjubah pakai peci putih ya. Kemudian mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar dengan pakai pentungan ya kan, dengan apa namanya wajah garang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya ini nanti yang akan kalian bahas. Orang akan semakin takut terhadap Islam. Tuh, ternyata oknum Islam kok garang-garang kayak gitu ya. Dan itu yang terjadi yang ada di Amerika. Kebetulan saya 3 tahun berada di Amerika ya. Saya pernah sekali pada waktu itu di tahun 2015 ya. Kejadiannya ada di Boston ya. Boston itu terjadi pawai ya, pawai Islamophobia. Ya, demikian juga yang terjadi di Eropa ya, di Perancis ya kemarin mengenai Charlie Hebdo itu yang seorang guru digorok lehernya oleh seorang ekstremis ya gara-gara membiarkan muridnya untuk melukis karikatur Nabi. Nah, hal-hal semacam ini harus dihindari. Orang yang apabila terhinggapi penyakit kekerasan, orang yang anarkis, maka dia tidaklah menjadi pribadi yang moderat dalam beragama. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, ini saya kembali lagi merujuk kepada kasus yang 2 minggu atau 3 minggu lalu viral itu membuang sesajen itu. Ya, membuang sesajen. Orang yang apabila paham mengenai agama, ya, itu juga hendaknya dia paham mengenai apa yang namanya uruf, ya, tradisi lokal. Kita berhadapan dengan tradisi lokal itu satu hal itu merupakan tradisi yang menjadi unsur kecil dari budaya. Ya. Sisi lain juga itu hubungannya dengan kepercayaan seseorang. Ya. Dalam konteks yang besar misalnya begini, kalian tahu kan teman-teman Kristen itu menyembah Yesus, ya kan? Menyembah Yesus, sosok yang kemudian secara ikon itu berada dalam tiang salib, ya kan? Nah, itu kemudian sebagai ikonnya itu disembah, ya. Meskipun kita bagi orang-orang Kristen itu bukan menyembah Kristen, bukan menyembah salib, bukan menyembah Yesus, bukan, ya. Tapi itu adalah bentuk daripada kalau kita dihadapkan semacam itu ya seperti halnya kita menghadap ke Ka'bah misalnya. Nah, apa maksud saya? Apakah lantas kita ketika melihat orang Kristen menyembah salib, menyembah Yesus, itu lantas kita ngobrak-abrik salibnya, ya, lantas kita ngobrak-abrik gereja, kan enggak kan? Ya, itu sudah diakui. Demikian juga sesajen itu sudah menjadi kepercayaan orang Jawa, di mana dengan sesajen itu bagi mereka yang mempercayai, ya, itu bisa mendapatkan keberkahan misalnya. Ya. Meskipun kita memiliki pemahaman yang berbeda, tidak lantas kita harus merusaknya, ya kan? Nah, akomodatif terhadap budaya lokal itu ragamnya bisa jadi ada tradisi-tradisi lokal yang sudah diislamisasikan. Ya, misalnya kita lihat ada yang namanya sedekah laut, yang kemudian penampilannya atau dalam prakteknya ada tahlilannya, ya kan? Kemudian ada selamatan, di dalamnya ada doa-doa yang mimpin para kiai, para ulama. Ya, itu adalah bagian dari modifikasi yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh Wali Songo misalnya. Ya, kita tidak bisa lepas dari konteks bagaimana para Wali Songo mengislamkan
tradisi-tradisi yang asalnya animisme, dinamisme, kemudian dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut tidak lagi hanya bersifat menyembah sesuatu hal yang berlainan atau berlawanan dengan akidah kita. Itu cara keberhasilan Wali Songo, adalah bagian dari cara mereka berdakwah secara moderat. Nah ini juga, ya, kalian lihat video yang viral beberapa minggu lalu yang tadi saya sebutkan, ya, sesajen. Ya, kemudian tidak hanya itu saja, divideokan loh ya, divideokan kemudian viral. Apa yang terjadi? Ya tadi, bisa-bisa orang-orang yang asalnya simpati dengan Islam, ya, asalnya simpati dengan Islam, kemudian melihat hal itu loh, ternyata kok ajaran Islam yang dibidik malah ajarannya, padahal itu oknum ya kan, itu seseorang saja dalam Islam. Ya. Apakah itu lantas mewakili bahwa itu ajaran Islam? Ya, membuang sesajen, akhirnya orang yang asalnya simpati jadi tidak simpati, dan dalam skala besar itu bisa menimbulkan yang namanya Islamofobia. Orang-orang takut, ya, karena apa? Islam kok garang, ya kan? Islam kok sering marah-marah, ya. Islam kok nggak ramah. Nah itu akhirnya. Nah oleh karenanya penting kiranya teman-teman memahami, ya, dan itu tadi ya adalah indikasi terakhir atau standar atau ciri terakhir dari orang yang moderat dalam beragama. Jadi kalau dirangkum tadi adalah yang pertama dia memiliki semangat kebangsaan yang kuat, yang kedua dia toleran, yang ketiga dia anti kekerasan, yang keempat dia akomodatif terhadap budaya lokal. Ya, terhadap tradisi yang misalnya berlainan dengan kita tidak harus meyakininya. Itu sudah jelas tadi yang saya sebutkan mengenai konteks ayat lakum dinukum waliyadin. Kita hanya perlu menghormati dan menghargai. Ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman mengingat, ya, apabila kita mengingkari suatu hal, dan pengingkaran itu kalau kita tampakkan dalam bentuk tangan, ya, dalam bentuk mulut, maka akan terjadi kericuhan yang lebih besar, ya. Maka masih ada opsi berikut. Apa opsinya? Opsinya adalah mengingkari dengan hati. Ya, meskipun itu disebut dengan adaful iman, ya, iman yang paling lemah. Tapi kan ini untuk konteks kebersamaan, ya, kemajemukan ini penting, ya kan? Makanya tidak ada salah kiranya kalau misalnya sesajen itu bagi kita, bagi akidah kita, ya, kita tidak mempercayai sesajen itu, tidak, ya, tapi bagaimana kita menghargai tradisi kepercayaan orang lain, itu yang penting. Nah, oleh karena itu sekali lagi konteks mengenai ciri karakteristik orang yang moderat dalam beragama perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya Islam dengan wajah ramah, ya kan, bukan dengan wajah yang marah-marah, itu akan senantiasa dijaga oleh umat Islamnya, ya, khususnya teman-teman yang sedang melakukan KKN ini, ya. Terkhusus lagi teman-teman yang berada dalam Zoom ini yang memahami, yang sebentar lagi akan belajar mengenai konteks Islamofobia, ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa perspektif saya mengatakan bahwa Islamofobia dalam skala besar itu tidak terjadi di Indonesia, ya. Itu terjadi di dunia barat, ya. Entah karena, ya, boleh jadi ada yang mengatakan itu bagian dari konspirasi orang-orang yang tidak suka Islam, ya kan, sehingga ingin apa? Sehingga ingin Islam itu tidak muncul mengemuka di dunia global. Karena kalau kita menggunakan teorinya benturan peradaban, ya, Samuel Huntington, itu yang terjadi adalah benturan antara Islam dan dunia barat, ya, bukan timur dan barat, bukan, tapi yang secara spesifik diwakili oleh Islam, ya. Ada kekhawatiran bahwa Islam ini menjadi peradaban yang besar. Nah, oleh karenanya tidak heran kiranya apabila kalau kalian lihat lagi sejarah, ya, mungkin teman-teman belum lahir waktu itu, ya,
tahun 2001 ada yang namanya pengeboman World Trade Center melalui pesawat ulah-alik yang sengaja ditabrakkan di WTC, ya, di New York. Kemudian juga disusul setelah itu Pentagon, ya, Pentagon, tempat basis datanya Amerika di Pentagon Washington DC itu. Nah, ini banyak hal, ya. Ada yang mengatakan bahwa loh itu bukan Islam itu, ya, itu sengaja Islam dibuat jelek image-nya, ya, dibuat jelek image-nya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bersama dan apa yang saya ketahui dari setelah kejadian itu, ya, Islam dianggap teroris, Islam dianggap radikal dan sebagainya. Orang-orang Barat itu justru malah belajar kepada Islam loh, ya. Ya, kalian coba baca mengenai orang Belanda yang pernah menggambar karikatur Nabi, ya, dan juga pernah membuat film tentang Nabi. Arnold itu tahun 2013 dia masuk Islam. Tahun 2008 dia membuat karikatur atau film tentang Nabi itu. Kemudian tahun 2013 dia masuk Islam akhirnya. Ya. Artinya apa? Artinya setelah itu orang-orang itu penasaran. Banyak orang bahwa Islam itu agama yang mengajarkan terorisme. Benar nggak ya yang namanya Islam itu agama yang mengajarkan ekstremisme, radikalisme? Orang-orang dari fenomena itu akhirnya mereka belajar dan malah menemukan hidayah di sana. Ya, oh ternyata apa yang mereka katakan tidak benar. Ya. Para profesor saya yang pernah saya temui, yang pernah ngajar saya, ya, salah satunya itu adalah Profesor Yahya Micho, seorang Belgia, ya, kebangsaan Belgia. Dia itu masuk Islam usia 20 tahun. Ya, setelah menemukan indahnya kehidupan sufi yang berada di Mesir. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada sederet nama-nama yang pada akhirnya masuk Islam. Ya, ada ahli sufisme yang namanya William Chittick. Ya, itu dia seorang profesor di SUNY, ya, State University of New York. Itu dipanggil Syekh beliau karena mendalami Ibnu Arabi, ya, William Chittick itu. Dan masih banyak lagi profesor-profesor yang asalnya non-Muslim menjadi Muslim. Ada lagi yang saya ingat itu Jonathan S. Brown, asalnya Muslim, asalnya Kristen, ya. Kemudian dia belajar ke Mesir, ya, dan sekarang menjadi ahli hadis. Ya. Kemudian Timothy Winter, itu profesor yang ada di Inggris. Ya. Itu juga ahli sufisme sekarang. Nah, sekali lagi pada akhirnya ketika Islam dinyatakan sebagai agama yang bengis, ya, agama yang radikal, agama yang ekstremis, ya, akhirnya mereka malah penasaran dan mereka menjadi belajar. Ya, bagi orang-orang yang memang tidak ada hal yang tendensius untuk merusak image Islam, maka dia akan menemukan petunjuk di sana. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi bahwa moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan kita pahami sebagai bagian dari bagaimana kita mengkampanyekan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ya. Mengkampanyekan Islam yang mengajarkan kasih sayang, ya, bukan Islam yang garang. Nah, sekali lagi saya apresiasi acara webinar moderasi beragama ini dengan tema Islamofobia di dalam konteks Indonesia, dan sekaligus saya sebagai perwakilan dari Rumah Moderasi Beragama menutup keynote speech saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta KKN yang dalam hal ini mengadakan webinar moderasi beragama. Saya akhiri, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lutfi Rahman, sangat luar biasa sekali teman-teman pengantar materi tentang moderasi beragama yang disampaikan.
bagaimana cara kita mengidentifikasi orang yang bersikap moderat, bagaimana cara kita untuk bersikap moderat, dan juga sharing pengalaman beliau tentang dunia Islam di luar negeri yang dapat kita ambil banyak pelajaran pengalaman dari beliau ini. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari webinar kali ini, penyampaian materi tentang tema kita, yaitu fenomena Islamofobia di Indonesia. Sebelum itu nanti akan dipimpin oleh moderator kita, Mas Mahardika. Apakah sudah join ya? Sudah siap Mas Mahardika? Mas Mahardika? Ya Mas, sudah siap. Bisa dengar suara saya Mas? Oh ya, siap. Mas Dika ini sudah siap. Ya, ini Mas Dika yang akan menjadi moderator dan memimpin diskusi kita pagi hari ini. Kepada Mas Mahardika Dwi Oktaviawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya, Bapak pemateri, teman-teman semua, dan para peserta yang hadir, semoga baik-baik saja. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mahardika, biasa dipanggil Dika. Saya merupakan anggota dari KKN MID-DR ke-13, kelompok 29. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sampai saat ini sudah melaksanakan KKN. Ya, walaupun banyak rintangan, semoga bisa lancar sampai di hari akhirnya. Tanpa berlama-lama, saya sebagai moderator pada webinar kali ini, yaitu webinar tentang moderasi beragama yang membahas tentang Islamofobia di Indonesia. Sebelum untuk ke inti acara, teman-teman dimohon untuk memahami serta menyimak materi yang diberikan oleh Bapak Syariful Anam selaku pemateri. Ya, langsung aja tanpa berlama-lama kita awali semuanya dengan bismillah, dan untuk Pak Syariful Anam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi anwa'in wa hadanal imani wal islam wa atana al fursata wasihata lina ma yuram. Wassalatu wassalam ala sidna Muhammad al-mab'uzi rahmatan lil alam wa ala alihi wa ashabihi nujabail baratil kiram. Ma'azza min qail khairun nasi awfa'hum linnas aw kama qol khairul umur awsatuha. Ayyul hadirun rahimakumullah wa radhiyankum wa barakalakum. Yang saya hormati Bapak DRS Nur Syamsuddin MAG, beliau selaku senior dan sesepuh kami gitu ya, pernah satu majelis di dalam pembuatan instrumen kemahasiswaan di Malang gitu. Beliau sangat enak gitu diajak ngobrol dan berdiskusi. Tuhan, semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, dan selalu semangat untuk membina mahasiswa. Kemudian yang kedua yang saya hormati Ustadz Lutfi. Ini meskipun usianya beliau masih muda di bawah saya, tetapi secara keilmuan beliau senior gitu kan, karena sudah melanglang buana ke Amerika. Kalau saya hanya Ameriki gitu kan, Ameriki mawon gitu. Dan semoga diberi kesehatan, semangat terus untuk mendesiminasikan rumah moderasi beragama di UIN Walisongo dan sekitarnya. Kemudian tidak lupa pada moderator Mas Mardika, kemudian MC Mas Syafiq dan seluruh anggota webinar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa
sharing bersua secara virtual gitu ya. Ini tampaknya pembicara terakhir ini garek koret-koretan ibaratnya gitu kan. Karena ibarat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Lutfi, kemudian Ustadz Doro Samsudin sudah jamek manik gitu kan. Ya, sekalipun di penghujung pemaparan materi tidak ada salahnya nanti saya akan paparkan sebagaimana pemahaman saya dan perspektif saya gitu ya. Mungkin nanti bisa tampilkan slide-nya atau nggak usah, langsung saja ya. Jadi Oke. Jadi ini tadi sudah disinggung memang hemat saya adanya Islamofobia secara global maupun secara spesifik di Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari ekses peristiwa tragis tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Lutfi. Jadi kalau menurut teorinya Huntington, Samuel Huntington, The Clash of Civilization, itu memang membawa dampak efek yang luar biasa. Yang mana kemudian itu menjadi titik awal ada stigmatisasi tentang Islam, bahwa Islam kemudian distigmakan sebagai teroris. Gitu. Dengan bukti apa? Ya, salah satunya adalah kemudian Amerika melakukan pencatatan bagi imigran. Begitu pula dengan undang-undang di Australia, di Perancis dan sekitarnya. Nah, kemudian tidak hanya itu, stigma terorisme juga disematkan pada komunitas Islam. Yang ini tentu saja mencederai. Bahkan kalau dalam teorinya Samuel Huntington itu kan sebetulnya dia mencoba untuk membuat hipotesa tentang kekuatan baru yang akan menjadi rivalitas power Barat itu siapa. Ternyata singkat cerita itu dipetakan menjadi 8 kekuatan. Tetapi intinya yang akan ditembak di dalam skema Huntington ini adalah ya kekuatan Islam Confucianisme gitu ya. Nah, maka kemudian inilah yang dijadikan titik pijak melakukan serangan terhadap Afghanistan, Irak dan lain sebagainya. Karena dianggap menjadi rivalitas atau boleh jadi sebagai counter kekuatan hegemoni Barat itu. Ini karena tadi sudah disinggung itu. Nah, kemudian mengacu kepada 2 peristiwa yang cukup menghebohkan pula, yaitu ledakan bom Bali 12 Oktober atau yang dilakukan oleh Amro JJS, Ali Imron dan kawan-kawan itu. Ini juga seolah-olah ya memberi konfirmasi, oh ternyata gerakan ada beberapa oknum pemeluk agama Islam yang radikal itu ya apa yang dibikin wacana, istilahnya apa tadi, wacana Huntington itu ya benar-benar kejadian gitu kan. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit muncul gerakan radikal yang mengatasnamakan agama, seperti keberadaan adanya sweeping kafe-kafe ketika di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian disematkan pada ya oknum-oknum atau bahasanya pemeluk agama Islam yang memiliki pemahaman radikal gitu kan, dan memiliki atribut khusus gitu ya. Atribut khusus seperti misalnya berjanggut gitu kan, katok cingkrang, batuke batuke hitam dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi identitas seolah-olah ini menjadi khawatir atau kalau bahasanya garang atau bengis seperti itu gitu kan. Nah, maka ekses dari peristiwa tragis ini sebetulnya ya
muncul karena persepsi-persepsi tentang fenomena sosial politik tadi, sosial budaya atau sosial politik yang melingkupi peristiwa-peristiwa itu. Kemudian next, lah kalau diamati tidak lain antara lain penyebab munculnya Islamophobia adalah satu, Islam dipersepsikan agama inferior, ya tadi agama yang rendah, agama yang bengis, agama yang penuh peperangan dan seterusnya. Jadi itu dipersepsikan meskipun ya memang di awal-awal ada istilahnya apa ya? Ada defensi Islam dengan melakukan peperangan itu tidak terelakkan, tetapi ini kemudian dipersepsikan oleh oleh Barat dan di-block up oleh media massa. Akhirnya ya orang yang melihat, mendengar dengan cerita-cerita yang begitu ganas gitu kan, akhirnya menjadi khawatir, ketakutan yang berlebihan gitu kan. Atau kemudian yang kedua ada semacam close views atau berpikir tertutup gitu kan. Jadi tidak mau meng-cross check, mengkonfirmasi bagaimana Islam sebetulnya gitu kan. Wes pokoknya untuk informasi at glance gitu kan, sekilas saja kemudian oh ternyata seperti itu. Nah, inilah yang awalnya melatar belakangi adanya Islamophobia gitu kan. Atau yang ketiga minimal ada perasaan benci. Ya, perasaan benci itu tentu saja pertama diawali dengan ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir, kemudian ada rasa khawatir kalah, kemudian dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengalahkannya. Nah ini kalau dalam perspektif politik mungkin nanti ada indikator di sini nanti. Nah contoh saja kalau kita sebagai punya teman, sebagai kompetitor, kemudian kompetitor kita tuh tampaknya kok lebih hebat dari kita, pasti yang ada di dalam perasaan kita adalah underestimate, kemudian memiliki rasa benci, kemudian bagaimana ingin melakukan diskriminasi terhadap teman kita. Nah, ini muncul antara penyebab-penyebab Islamophobia itu, baik secara global maupun secara spesifik di Indonesia, gitu ya. Nah, terus kemudian the next ini tampaknya tadi selaras dengan kesejarah kedatangan Islam itu sendiri ketika di masa Arab, gitu ya. Mau digali dari perspektif politik atau ekonomi atau sosial budaya, ini hampir sama, gitu kan. Bahwa ketika Islam datang atau Rasulullah mendapat risalah, itu yang terjadi di dalam masyarakat Quraisy itu satu penolakan jelas. Meskipun penolakan itu bersifat motifnya banyak, gitu kan. Ada kalanya ya khawatir hilangnya status quo. Jadi karena Islam datang itu kan membawa egaliter, mengadvokasi kepada yang terdolimi atau membawa keadilan. Ini yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh besar, khawatir tergerus gitu kan, sehingga dia harus bagaimana status quo-nya ini masih tetap, ya harus di-reject gitu kan. Islam harus di-reject dengan cara apa? Ya melakukan diskriminasi terhadap gerakan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Gitu kan. Lah, semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena tadi persepsi negatif, kemudian timbul kebencian yang kemudian diartikulasikan dengan perbuatan semacam kekerasan maupun sesuatu yang tidak ramah atau damai gitu kan.
Nah, maka ya ini berbahaya gitu kan. Jadi perspektif negatif ini harus sedini mungkin harus dihilangkan. Maka dalam Islam itu, kalau dalam dunia tasawuf ada istilah husnudon, suudon. Jadi yang diperintah itu husnudon, tidak suudon gitu kan. Karena apa? Karena munculnya persepsi yang salah, persepsi yang negatif itu akan menarik perbuatan untuk sesuai mengkonfirmasi persepsinya gitu ya. Maka guna untuk mengawali meminimalisir Islamophobia, ya minimal perspektif negatif itu harus dikikis betul gitu ya. The next. Lah padahal kita tahu ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah kan agama yang damai gitu ya, yang rahmatan lil alamin. Kalau hadisnya saya kira sudah pada hafal semua lah, ayat-ayatnya sudah pada hafal. Tetapi kalau melihat dari sirah nabawiyahnya, itu kalau saya ibarat sirah nabawi itu ya potret haliyah Rasulullah. Salah satu riwayat ada diceritakan ada seorang yang sepuh beragama Yahudi kalau tidak salah. Itu setiap hari tinggal di pinggir jalan, kemudian dikasih makan, disuapin Nabi, tidak hanya disuapin tetapi dilembutkan makanannya dan seterusnya gitu kan. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Betapa penuh kasih sayangnya Rasulullah terhadap umat yang berbeda agama gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tahu Islam adalah agama pemersatu. Buktinya apa? Buktinya adalah coba kita tengok proses awal-awal Islam ketika hijrah ke Madinah gitu ya. Yaitu melakukan ukhuwah baina sahabat muhajirin wal ansor. Lah maka ini kita bisa ambil value-nya bahwa ketika Islam itu menjadi keyakinan kita, menjadi agama kita, maka dimanapun kapanpun itu spirit ukhuwah itu harus kita pegang gitu ya, harus kita pegang, harus kita sebarkan, harus kita vibrasikan kepada orang yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Islam datang dan mengajarkan advokasi terhadap ketidakadilan. Lah ya banyak contoh termasuk perang Fijar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sendiri tanpa lewat hadis riwayatnya, melihat dari sirahnya, haliyahnya, itu sudah mencerminkan akhlak mulia gitu ya, akhlak yang mulia. Gitu. Nah maka dengan pemahaman mengeblat pada sirah-sirah nabawiyah ini, artinya ini harus didiseminasikan kepada orang lain, gitu kan. Sehingga ketika melihat ajaran agama Islam itu tidak parsial, tidak kemudian melihat oknum yang berbuat tadi kekerasan atau membuat troublemaker, gitu kan, itu sebagai figur, tetapi Islam yang seperti inilah yang seharusnya difamiliarkan gitu ya. The next, lah maka kalau tadi Ustadz Lutfi mencoba untuk menyitir konsep moderasi di dalam konsepnya Kemenak gitu kan, sebetulnya secara eksplisit di dalam Al-Quran itu sudah jelas gitu kan, baik mau diinterpretasikan dari aspek perspektif mufasir maupun secara harfiahnya gitu kan, harfiahnya. Nanti kalau mengacu pada surat Al-Hujurat gitu ya, ayat 13, saya kira nilai-nilai moderasi moderat kita akan temukan gitu kan, meskipun nanti ada beberapa ayat yang lain gitu ya.
contoh di sini yang menjelaskan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan kita itu ya multi etnis, multi budaya, multi agama dan lain sebagainya. Itu intinya apa? Intinya adalah ta'aruf. Ta'aruf gitu ya. Kalau bahasanya ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Saling mengenal untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan saling ya podo ngerti inilah ibarat itu. Lah tetapi ini menarik, sebelum berbicara masalah li ta'arufu, nanti kalau dilihat dari ayat sebelumnya, nah ada ayat sebelumnya itu berbicara bagaimana orang bisa ta'aruf itu bisa mengena. Artinya ada pra-ta'aruf yang saya kira harus dilibatkan. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu adakum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh al-ayah gitu ya. Jadi yang pertama adalah ijtinabudzon. Orang ta'aruf itu bisa mengena ketika dia menghilangkan perspektif negatif, menjauhi dzon, menjauhi prasangka buruk gitu ya. Wat tajassus, tajassus itu ibaratnya apa ya? Niti-niti ya kealane orang gitu kan. Apalagi wal ghibah. Ghibah itu ya ngerasani mencela ketika tidak di hadapannya itu kan. Mencela keburukan orang yang kita mau ta'arufi. Nah, ini menjadi prasyarat di dalam ayat sebelum ayat tersebut gitu kan. Maka setelah itu ada usaha untuk ukhuwah wal islah, yaitu persaudaraan dan berbuat baik, islah, berbuat damai gitu kan. Artinya tidak menawarkan permusuhan. Lah, maka ketika sudah demikian tidak akan muncul laisa fihi as-sukhr wal lumazah wa tanabus. Maka di dalamnya tidak ada sukhriyah. Sukhriyah itu apa? Ngenyek. Ngenyek itu apa? Ngenyek itu menghina, ngeremehke, atau madu Allah, dan seterusnya. Maka inilah prakondisional orang yang dalam menciptakan perspektif yang baik itu, atau menghilangkan nilai-nilai Islamophobia itu, gitu kan. Yang kemudian selanjutnya inti daripada inti daripada moderasi beragama hampir sama ini. Saya mau coba untuk mengutip di buku saku moderasi keagamaan Kemenak. Itu di sini dijelaskan bahwa bagaimana kemudian seseorang memiliki cara pandang, sikap, perilaku selalu mengambil tengah-tengah gitu ya. Artinya tengah-tengah itu bukan ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri gitu kan. Selalu berbuat atau bertindak adil dan tidak berbuat ekstrim dalam beragama. Maka ini menjadi keyword cara-cara orang melakukan moderasi beragama gitu kan. Sehingga ketika kita paham tentang bagaimana cara moderasi beragama, tentu saja keberagamaan kita tentu saja akan baik dan akan menjadi simpatisan orang banyak, dan penilaian itu menjadi positif. Artinya tidak memberi kesan negatif terhadap orang yang melihat atau memperpersepsikan keberagamaan kita gitu ya. Nah, di sisi lain yang intinya adalah memanusiakan manusia itu gitu ya. Maka ada banyak narasi di dalam beberapa ayat, meskipun ini kalau dilihat di breakdown secara lebih detail lagi, tidak pada konteks moderasi agama, tetapi spirit di dalam Al-Quran itu menunjukkan ya sifat wasato, sifat moderat, tawazun, ta'adul, tasamuh gitu ya.
Saya mencoba untuk mengutip 3 ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Sebagai kuncinya adalah wasata. Kemudian yang kedua, wala taj'al yadaka maglulah ila unukika wala tabsudha kulal basti fatak utamatmu mamahsura. Jangan menjadikan tanganmu itu ya maglulah terbelenggu di leher atau dilepaskan. Itu menunjukkan berarti sedang-sedang gitu kan, bersifat moderasi. Atau satu ayat yang ini tampaknya sebetulnya ayat kaitannya tentang bagaimana cara orang membaca Al-Qur'an. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini sebetulnya ada sedikit peringatan pada Rasulullah, karena Rasulullah itu ceritanya kalau membaca Al-Quran di dalam sholat itu keras sekali. Maka ketika suara keras itu kemudian terdengar oleh kaum musyrikin, itu hatinya jadi lahu, jadi bingung, jadi resah, risau gitu kan. Nah, maka Allah mengingatkan dengan teguran wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi. Ojo banter-banter, tapi yo ojo keririhan, artinya cukup didengar oleh diri sendiri atau orang yang menjadi makmum. Nah, maka melihat teks-teks yang secara eksplisit menunjukkan pentingnya orang bersikap, berperilaku secara moderat, ini sangat penting gitu kan, supaya manifestasi perilaku keberagaman orang yang agama Islam itu tidak kemudian dipersepsikan seperti yang dialami oleh orang yang mengalami Islamofobia itu tadi, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, saya kira yang cukup menjadi trigger untuk tidak ada image negatif terhadap keberagaman Islam, ya salah satunya adalah mencoba untuk mengimplementasikan satu ayat inilah, hemat saya. Jadi surat At-Taubah yang menjadikan role mode dalam berdakwah, dalam berperilaku, dalam bersosialisasi sosial masyarakat, yaitu dengan cara ini. 3 sifat Rasulullah yang tampaknya yang menjadi latar belakang kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah, dalam mengajarkan risalahnya itu. Apa itu? Azizun alaihi ma anittum. Jadi merasakan dan menanggung derita umat. Artinya apa yang dialami oleh umat itu harus kita rasakan. Sehingga tidak ada ketimpangan. Kemudian yang kedua, harisun alaikum, memiliki rasa cinta atau harapan yang mendalam terhadap umat. Jadi umat itu tidak dijadikan objek, tetapi dijadikan motivasi. Yuk menuju kemaslahatan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, Raufur Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim, memiliki kasih sayang mendalam. Saya kira ketika melihat ayat ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Hanya para rasul, hanya yang memiliki sifatnya Allah yang diberikan rasul kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, Raufur Rahim, karena ada nama Allah, sifat Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, dan itu disematkan oleh Rasulullah. Maka sejatinya orang Islam itu seharusnya ya memiliki Raufur Rahim, memiliki sifat kasih sayang. Maka ketika sifat kasih sayang ini dimiliki oleh setiap muslim, saya kira semuanya akan indah. Tetapi ya lagi-lagi sunatullah mengatakan pasti ada yang baik, ada yang buruk. Saya kira itu untuk mengawali diskusi webinar ini. Mungkin nanti kita bisa dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Syariful
Anam atas materinya yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh para peserta webinar yang ada di Zoom kali ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf di awal belum membacakan CV dari Bapak Syariful Anam ya. Beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo. Nah, ini ada share screen-nya. Yang mau mencatat kontak person dari Bapak Syariful Anam, silakan. Nomornya ada di 0817 099 3250 atau email di l_5yarif@walisongo.ac.id. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk para peserta yang ada di dalam Zoom kali ini. Silakan memberikan pertanyaan terkait fenomena Islamophobia yang ada di Indonesia melalui kolom chat atau mau open mic. Dipersilakan. Hanya terbatas ya pertanyaannya. Untuk peserta silakan untuk bertanya kepada Bapak Syariful Anam. Kita beri waktu sampai 3 menit atau 5 menit ya Pak ya. Kira-kira bisa dipahami nggak ini tadi? Mubeng atau mudeng? Semoga paham semua Pak. Jadi ada diskusi di dalam Zoom ini. Ya, Pak Syariful, ini ada yang bertanya dari Muhammad Reza Fakhrudin. Assalamualaikum, selamat siang, izin bertanya. Saya dari Muhammad Reza, dari mahasiswa UIN Wali Songo, bertanya, apa perbedaan Islamofobia dengan Islam radikal? Terima kasih. Untuk Bapak bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih. Ini saya mencoba untuk menjawab pemahaman saya gitu ya. Jadi Islamofobia itu orang mempersepsikan Islam itu sebagai agama yang tadi, agama yang istilahnya kalau bahasa raw religion gitu ya, agama yang bengis, agama yang yang kekerasan dan butuh istilahnya kekerasan dan melakukan kayak semacam kerusuhan gitu kan. Maka persepsi ini kemudian terbentuk ketika dia melihat fenomena oknum penganut agama Islam, oh ternyata gambaran Islam seperti itu ya. Maka kemudian timbullah persepsi orang yang membaca itu atau melihat itu, oh ternyata Islam seperti ini. Akhirnya
mereka merasa kekhawatiran, merasa takut tentang keberadaan Islam itu, gitu ya. Itu pemahaman saya tentang Islam radikal. Nah, sedangkan Islam radikal, ya ini multi interpretasi nih. Jadi kalau dari kata radik itu kan mendasar, mengakar, gitu ya. Maka gimana ya? Kalau yang dimaksud Islam radikal adalah orang penganut, sebetulnya saya tidak, kalau dalam terminologi saya tidak setuju ketika dikatakan Islam radikal dalam pengertian ajaran Islam itu mengajarkan sesuatu kekerasan itu, tetapi lebih tepatnya adalah memang ada beberapa pemeluk agama Islam yang memahami agama Islam secara parsial, kemudian semangat keberagamaannya itu tinggi, tetapi tidak didasari dengan pemahaman yang benar dan komprehensif, sehingga dia melakukan ya atas dasar pemahaman yang kurang tepat itu, gitu ya. Nah, maka memunculkan ada istilahnya Islam radikal, Islam fundamental, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, maka itu, atau bisa dikatakan Islam radikal ya memang ajarannya agama Islam itu ya mendasar sekali, itu kan, menyentuh pada ranah keyakinan, tidak ada keyakinan, aspek etikot, kemudian haliyah, kemudian sampai ahwalul kolbi itu juga mengatur itu. Itu pemahaman saya tentang radikal. Karena radikal sendiri, pemahaman radikal sendiri itu multi interpretasi, gitu ya. Itu jawaban dari saya. Okay. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi dari Citra Alia, asal dia merupakan mahasiswa UIN Walisongo, bertanya, sebelumnya ada cerita sedikit mungkin, agar mahasiswa tidak salah persepsi terhadap agama Islam, maka kita sebagai muslim mesti berlaku moderat dalam agama. Seperti yang tadi disebutkan, salah satu standar moderat dalam beragama adalah toleransi. Saya pernah mengikuti dialog antar agama yang dihadiri oleh para pemuka agama di Indonesia. Di akhir acaranya, kami semua berdoa bersama. Namun yang membuat saya bingung ialah yang memimpin doa adalah pemuka agama dari agama Katolik. Saya sempat ragu untuk mengaminkan doa beliau. Jadi Mbak Citra ini ragu karena yang memimpin doanya bukan Muslim itu mungkin, Pak. Ya. Apakah boleh saya mengaminkan doa tersebut dengan niat berdoa kepada Allah? Apakah ini yang dinamakan moderat dalam beragama? Padahal mayoritas peserta dalam forum tersebut ialah beragama Muslim. Jadi keraguan yang Mbak Citra mungkin bisa dijawab oleh Bapak. Seperti itu, Pak. Ya, memang agak dilema gitu ya. Ya, sebetulnya doa itu kan memanjatkan sesuatu kebaikan terhadap Tuhan kita atau sesembahan kita itu ya. Maka ya udah diniatkan kita minta kepada Allah, bukan minta kepada Tuhannya sang Katolik itu, gitu kan. Toh orang berdoa membaca amin itu kan kalau di dalam satu riwayat berdoalah kepada siapapun, toh nanti dari mulut siapa itu akan dijawab kan tidak tahu. Bisa jadi nyuwun sewu, doanya orang lain itu lebih mandes, gitu kan, lebih mandes daripada apa yang kita doakan, gitu kan, apa yang kita berdoa, gitu kan. Maka ya saya kira nggak masalah dalam konteks tadi. Ya, doa bersama dalam pengertian sing mimpin itu orang non-muslim, tetapi ketika kita meminta kepada Allah, ya niatnya yang minta kepada Allah, itu kan sang Khalik, gitu kan, bukan meminta kepada Tuhannya
non Muslim itu tadi, gitu ya. Saya kira seperti itu. Ya, karena memang agak rancu juga kalau tidak tidak kita istilahnya ya misalnya angker gempak rampak gitu ya, istilahnya apa, generalisir gitu kan. Tetapi kita harus hanifah gitu kan, hanifah, kecondongan dalam beragama itu harus, tetapi tidak kemudian menegasikan toleransi kepada umat beragama. Karena ini kan sama-sama berdoa, hanya saja persoalannya yang satu memimpin, yang satu ngamini gitu kan. Tetapi objek yang dimintai bisa jadi sama-sama Tuhan yang esa, gitu kan. Tetapi konseptual tentang ketuhanan itu kan berbeda tentang Muslim yang Nasrani. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Gimana Mbak Citra atas pemaparan dari Pak Ariful Anam? Semoga keresahannya bisa terjawab gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Pak, ini yang ketiga dari Muhammad Asrori, mahasiswa UIN, bertanya, seseorang pasti mengalami yang namanya pubertas beragama. Bagaimana seharusnya langkah yang perlu diambil oleh kita agar tidak sampai terjerumus dalam gerakan radikal? Bapak, silakan menjawab. Oke, terima kasih. Jadi orang beragama, kalau saya mengacu pada hadisnya Sayyidina Umar tentang kunci pokok beragama itu ada 3, gitu kan? Islam, iman, dan ihsan. Ya, lah 3 komponen ini sebetulnya harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Karena kalau kita hanya mengacu pada Islam, kemudian meniadakan iman atau meniadakan ihsan, ini akan ibaratnya becak itu ada ban sing kembes gitu kan. Jadi ada yang tidak bisa berjalan seiringan gitu kan. Maka cara yang tepat adalah tadi, kalau orang berislam kemudian ditarik, dikristalkan itu menjadi ilmu fikih gitu kan. Kemudian iman kalau dikristalkan, diambil intisarinya adalah ilmu tentang akidah, tentang tauhid gitu kan. Maka ihsan kalau ditarik, dikristalkan menjadi ilmu tentang akhlak atau tasawuf. Maka kita harus memahami betul tentang bagaimana cara berakhlak atau beretika kepada baik sesama makhluknya Allah, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Maka aspek akhlak inilah yang seharusnya menyertai diri kita. Jangan hanya berkutat pada salah benar saja, tetapi harus disertai dengan baik buruk. Benar, tetapi kalau tidak baik, itu efeknya juga tidak bagus gitu. Maka kalau bisa ya benar dan baik gitu kan. Makanya ada istilah halalan thayyibah gitu kan. Maka aspek-aspek yang seperti ini loh sebagai katakanlah puberitas dalam beragama gitu kan, semangat beragamanya tinggi, maka komponen yang berkaitan tentang akhlak, baik akhlak secara dohir maupun secara batin, nah itu harus disertakan. Karena di dalam akhlak itu nisfuddin, ada yang mengatakan salah satu kitab itu separuh agama. Maka yang separuhnya apa? Ya separuhnya tadi antara akidah, hukum fikih, hukum konon, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas 3 jawaban itu. Semoga dari pertanyaan dari Mas Reza, Mbak Citra, dan Mas Muhammad Asrori
sudah terjawab oleh Bapak dosen Syariful Anam. Semoga jawabannya dapat memberikan pengetahuan baru serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya, terus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman kita, atas diskusi yang sangat-sangat luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada peserta yang sudah bertanya. Dari pemahaman kali ini, dari acara webinar tentang moderasi beragama ini, kita dapat simpulkan bahwa Islamofobia di Indonesia itu sekarang ini mulai gencar ya Pak ya. Cuma bagi orang-orang yang mungkin yang belum tahu tentang Islamofobia atau belum mengenal tentang Islam sepenuhnya, bahwa Islam tidak melakukan hal-hal yang seperti apa yang mereka pikirkan. Orang-orang yang menganggap Islam itu entah radikal, entah fasis, entah apapun itu. Jadi setelah mendengar pemaparan dari Bapak, kita semua jadi tahu kalau sebenarnya Islam itu ya tidak seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Seperti orang-orang Barat yang mungkin telah melakukan doktrin kepada masyarakat-masyarakat di belahan dunia ini untuk membenci atau bahkan menjauhkan Islam dari kehidupan. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sekali lagi saya ucapkan juga kepada para peserta yang telah hadir di dalam Zoom meeting kali ini, serta Mas dan Mbak yang sudah bertanya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya juga banyak kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Selanjutnya akan kita kembalikan pada Master of Ceremony kita, Mas Syafiq. Mas Syafiq, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Tika dan juga Bapak Syariful Anam selaku materi. Sebelumnya mungkin saya beri waktu dulu kepada Bapak materi untuk memberikan closing statement untuk kita semua dalam acara pagi hari ini ya, Pak. Monggo. Ya. Munculnya Islamofobia itu disebabkan satu bisa jadi dari eksternal, dari non-Muslim atau dari orang lain atau settingan dari orang lain, atau bisa jadi karena olah oknum pengikut agama Islam itu sendiri. Lah maka untuk menghindari persepsi orang yang di luar Islam, baik pengikut maupun non pengikut gitu ya, yang memeluk agama Islam, maka ya sebaiknya kita sebagai orang yang meyakini tentang ajaran agama Islam harus memberi vibrasi yang positif, yang baik, supaya apa? Supaya tidak dipersepsikan agama Islam sebagai agama yang tadi, yang dekat dengan kekerasan, dengan perilaku yang radikal, melakukan kerusakan, seperti itu. Sehingga stigma-stigma yang seperti itu akan sendirinya akan hilang karena ya disebabkan oleh profil yang muncul dari pemeluk agama Islam itu sendiri yang mengikuti atau mengikuti suri teladan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat Rahman Rahim, harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf pada semua anggota dan khususnya Ustadz Nur Samsudin, kurang lebihnya nyuwun ngapunten nggih. Matur suwun, bisa bersuat dan diskusi bareng teman-teman KKN. Ila liqa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali ya teman-teman. Jadi proses assessment yang sangat membangun bagi kita. Semoga dapat bermanfaat. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu
doa yang akan disampaikan oleh saudara Naufal Fatih Fatwa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman acara doa yang sudah dibacakan oleh saudara Naufal Fatih untuk acara kita. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman silakan bisa melakukan absensi yang sudah di-share di kolom chat untuk bisa mengisi dan juga sekaligus mendapatkan sertifikat kepada teman-teman. Dan saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu menyebarkan informasi ataupun membantu berjalannya acara webinar pada pagi hari ini. Di antaranya ada dari event mahasiswa, ada dari LPM Esensi, LPM Frekuensi, dan juga LPM Justisia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga lain waktu kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang lebih bermanfaat lagi. Saya sebagai Master of Ceremony mewakili segenap panitia dan juga penyelenggara webinar mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara terdapat banyak salah, dan juga Bapak dosen pembimbing lapangan serta Bapak keynote speaker dari moderasi beragama Bapak Lutfi Rahman dan juga Bapak materi Bapak Syariful Anam yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Tentang apa itu moderasi muafiq la tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin overwin Ustadz Nur Syafruddin dan teman-teman Mas Syariful Anam sami-sami kita selalu. Amin amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga live ya.